Perkenalkan, nama saya Siti Ilhamia. Saya Raza Salsabila Devi. Dan aku Abdurrahman. Jadi di sini kami akan mewawancarai salah satu dari Perusahaan Hapex ya? iya betul, yang bergerak di bidang kerjasama dan finance. Selamat menonton. Sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Ilhamia selaku pewawancaranya ya Pak. Ya, dan saya Raza Salsabila Devi. Sama itu kameramennya namanya Abdurrahman. Jadi kan kami mau mewawancarai Bapak ya, Pak Jim ya, mengenai tugas mata kuliah Introduction to Economic yang diampu sama Pak Marta. Jadi yang pertama saya mau nanya mengenai profil perusahaan. Menurut Bapak Jim, bagaimana sih Hapex ini menggambarkan industri tempat mereka beroperasi, sama apa produk atau jasa utama yang ditawarkan oleh Hapex? Baik, sebelumnya saya perkenalan dulu karena kan memang tadi teman-teman sudah perkenalan nih dari mahasiswa Politeknik Eksklusif. Perkenalkan, nama saya Jim Derik. Kebetulan saya di Hapex itu ada di koordinator wilayah koordinator wilayah partnership di Kalimantan Selatan gitu. Jadi memang langsung saya jawab, mungkin Hapex ini memang didirikan oleh Yayasan Center yang dimana kita bergerak di bidang konsultan pendidikan. Jadi kita di dalam kegiatan kita sehari-hari mungkin kita dari bidang partnershipnya, mungkin dari bagian partnershipnya kita ada sosialisasi ataupun kita audiensi ke dinas-dinas. Jadi memang untuk produk yang dipasarkan oleh Hapex itu pelatihan, ada beberapa pelatihan peningkatan kompetensi guru, dan juga ada untuk peningkatan kompetensi calon guru yang menyasar ke mahasiswa, dan juga ada produk buku, ada produk webinar seperti itu, dan juga pendampingan sekolah-sekolah. Berarti Hapex ini bergeraknya fokusnya itu di bidang pendidikan ya Pak? Iya, betul. Saya lanjut ya, pertanyaan yang kedua. Apa sih tujuan utama dari Hapex ini dalam jangka pendek sama jangka panjangnya gitu? Kalau disebut jangka pendek, jangka panjang, mungkin untuk jangka pendeknya kita per saat ini setidaknya kita punya sesi-sesi terdekat gitu. Entah itu sesi gratis ataupun sesi kolaborasi dengan beberapa lembaga pemerintah ataupun swasta, baik itu sekolah maupun seperti dinas pendidikan, Kementerian Agama, gitu-gitu. Kalau untuk jangka panjangnya ya kita juga memang seperti moto Hapex atau visinya Hapex memang untuk mentransformasi pendidikan dan berkelanjutan. Jadi harapan kita sih dengan berdirinya Hapex ini dapat berkontribusi untuk mendorong peningkatan bidang pendidikan di Indonesia seperti itu. Apalagi seperti motonya Hapex Center ya, Bakti untuk Banua, Bakti untuk Bangsa seperti itu. Saya akan lanjut ya ke pertanyaan tentang modal bisnis sama pasar. Jadi bagaimana Hapex itu menghasilkan pendapatannya Pak? Sama apa sumber utama pendapatan dari Hapex yang dominan? Oke. Karena kan memang kita tahu Hapex Center memang merupakan salah satu lembaga yang di mana penggeraknya CSR-nya Hasto Group. Jadi saat ini kita menggunakan dana CSR-nya Hasto Group untuk berkolaborasi dengan beberapa dinas pendidikan ataupun menyasar ke beberapa sekolah untuk melakukan pendampingan. Baik pelatihan guru, pendampingan sekolah ataupun webinar seperti itu. Dan juga tidak menutup kemungkinan kita pernah beberapa kali melakukan kerjasama dengan beberapa dinas pendidikan yang menggunakan dananya dinas pendidikan seperti itu. Jadi kita melaksanakan audiensi, kita mengajukan proposal menggunakan dana dinas pendidikan, karena kan memang dinas pendidikan memiliki anggaran seperti itu untuk kita sebagai narasumber ataupun sebagai pelaksana kegiatan tersebut. Dan juga selain ke dinas pendidikan, kita juga menyasar ke sekolah-sekolah. Karena memang yang terutama itu sekolah swasta, karena kan memang sekolah swasta memerlukan juga untuk pendampingan sebagai konsultan pendidikan seperti itu. Jadi kita menggunakan dana dari sekolah-sekolah swasta.
kira-kira sekolah swasta mana aja Pak yang pernah Hapex kunjungi tersebut? Kalau untuk sekolah swasta mana aja yang pernah kita kunjungi, saya kira banyak ya. Karena kan memang Hapex terbagi di beberapa wilayah. Jadi di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan juga di daerah Jawa. Bahkan kita pernah menyasar ke Riau juga, seperti itu. Jadi kalau untuk swasta, ibaratnya itu cukup banyak, namun yang saya sebutkan saja beberapa kali sesi dengan mereka itu ada sekolah kemurnian, itu ada di Jakarta. Terus itu ada di Palangka juga sekolah, saya lupa nama sekolahnya. Karena memang program itu sudah lumayan lama juga. Karena memang di akhir-akhir ini awal tahun ini atau di tahun sebelumnya kita sibuk banyak ke dinas pendidikan arahnya gitu. Untuk sekolah itu kalau untuk sesi kita pernah beberapa kali sesi di sekolah swasta. Itu ada di Mitra Kasih School, kita pernah juga sekolah di situ. Maksudnya mengadakan pelatihan seperti itu. Kita diundang sebagai pendampingan, dan juga kalau untuk yang negeri kita pernah menyasar ke sekolah-sekolah seperti di Tapin gitu. Karena memang mereka di situ SDIT Ajizara. Karena memang situ sekolahnya baru, tergolong baru, jadi masih memerlukan pendampingan. Terus saya akan lanjut sama pertanyaan yang kedua, bagaimana Hapex memposisikan dirinya di pasar gitu. Terus apa keunggulan kompetitif utama dibandingkan pesaing-pesaing yang lain yang seperti Hapex gitu? Mungkin kalau untuk posisi kita tidak bisa menyebutkan beberapa kompetitor. Iya betul. Maksudnya kita bukan menganggap mereka sebagai kompetitor, karena memang kita saling berdampingan. Karena memang sama-sama memiliki visi dan misi yang sama gitu. Iya, betul. Seperti salah satu contohnya kita kan Hapex ini lembaga swasta nih, konsultan pendidikan yang swasta, yang dimana digerakkan oleh Hunger Center seperti itu. Apalagi di sampingnya kita memiliki lembaga pemerintah, yang dimana langsung diatur oleh pemerintahan. Ada itu Balai Penjamin Mutu Pendidikan BPMP, yang dimana itu adalah penggeraknya pemerintahan seperti itu. Jadi tidak bisa kita sebutkan kompetitif. Kalau untuk di Hapex mungkin untuk keunggulannya sedikit, kita punya kerangka pengajaran, namanya itu Teaching Mastery Framework. Di dalamnya terdapat kerangka pengajaran bagaimana mengajar siswa, bagaimana cara untuk menarik perhatian siswa seperti itu, bagaimana cara untuk mengassesmen siswa seperti itu, untuk menjadi tertarik dengan pelajaran kita, seperti itu sih. Saya akan melanjutkan untuk persaingan sama struktur pasarnya. Ya. Hapex sendiri itu bagaimana sih tingkat persaingannya di industri ini? Terus apakah pasarnya itu cenderung monopolistik, oligopoli, atau kompetitif gitu? Seperti yang saya katakan tadi, Mbak. Iya. Karena memang kita agak sulit nih kalau untuk menyebutkan kompetitor, apalagi di pasar seperti itu. Jadi kalau menurut saya, Hapex bahkan tidak bisa dikatakan mencari pasar ya, seperti itu. Bahkan kita seperti saya bilang tadi, kita menjadikan lembaga-lembaga itu sebagai kolaborator, bukan sebagai kompetitor seperti itu. Jadi kalau untuk mendapatkan penghasilan, kita juga masih majukan proposal gitu-gitu ke dinas pendidikan. Bahkan kita juga pernah mengajukan proposal ke beberapa dinas pendidikan lain ataupun lembaga pemerintah lain seperti Kemenak gitu. Bahkan kan seperti BPMP kan mereka punya anggaran sendiri. Iya betul. Jadi mereka bisa mengadakan pelaksanaannya seperti itu, seperti yang mereka inginkan. Sementara kalau kita di Hapex kan kita punya anggaran yang terbatas juga seperti itu. Jadi untuk kegiatan yang berkelanjutan, kita juga memerlukan anggaran lebih. Jadi kita mensiasatinya dengan mengajak kolaborasi dengan dinas pendidikan, Kemenak, begitu. Terus itu memang kan di wilayah pemerintahan tidak diperbolehkan untuk memperjualbelikan seperti itu. Karena kan mereka punya hak dan tanggung jawabnya masing-masing. Kalau kita di Hapex juga per saat ini kita masih memiliki beberapa buku, yaitu Higher Order Thinking Skill dan juga TMF, ada juga buku pengajaran kerangka pengajaran guru, dan juga ada beberapa buku lainnya. Nah, untuk per saat ini kita mengejar pasarnya itu kita ada sering di TikTok,
Kita seperti bimbing konten untuk pemasarannya, bimbing konten mengenai buku itu TikTok, Instagram juga seperti itu, bahkan Facebook, dan juga kita ada di Shopee. Seperti itu di Shopee. Paling sebenarnya kalau untuk cara pemasarannya, selama sharingnya hampir sama aja dengan beberapa produk-produk lain. Seperti produk kecantikan dengan paket-paket bundling, seperti itu, dengan promo khusus di hari besar gitu-gitu. Sama juga webinar. Kita karena kan dalam beberapa bulan ini dari awal tahun kemarin kita sudah banyak melakukan webinar. Itu juga ada yang premium yang bersifat berbayar dan juga ada yang gratis. Yang gratis itu biasa kolaborasi dengan dinas pendidikan ataupun sekolah-sekolah. Dan berbayar ini pure dari Hapex berkolaborasi dengan lembaga swasta lainnya. Seperti salah satu contohnya YCHI, lembaga semacam autisme gitu, pengembangan anak autisme, dan juga Kodero. Seperti Kodero, kita kerjasama dengan Kodero untuk melakukan webinar gitu-gitu. Jadi sellingnya hampir sama aja dengan program-program ibaratnya itu kayak promo-promo gitu tetap dengan konten. Terus Hapex itu pernah kepikiran nggak Pak buat nge-guide para influencer yang bergerak di bidang pendidikan gitu? Ya, itu sudah pernah kita lakukan Pak. Tapi tidak dengan tidak dengan influencer yang cukup besar seperti itu, karena kita mempunyai gap juga nih, memiliki gap yang belum bisa kita paksakan untuk menggait influencer besar seperti itu. Jadi kita pernah menggait salah satu, atau kalau saya nggak salah itu ada 2 kali 3 kali kita menggait influencer yang dimana beliau seorang guru dan juga aktif di media sosial TikTok. Beliau aktif TikTok dengan berbagi konten mengajar gitu-gitu. Jadi kita kolaborasi dengan influencer tersebut. Kebetulan saya lupa namanya. Oh iya, baru aja mau nanya tadi. Saya lupa namanya. Jadi kita kolaborasi dengan beliau dengan cara kebetulan itu kolaborasinya kemarin itu yang dikontenin itu buku kerangka pengajaran seperti itu, atau buku TMF. Jadi kita kolaborasi dengan influencer tersebut, bikin konten mengenai buku. Jadi ya alhamdulillah cukup lumayan lah untuk dampaknya untuk buku-buku Hapex, terutama untuk kunjungan Instagram. Karena kan kita selain untuk kolaborasi dengan influencer bukan hanya untuk sharing buku, tapi kita juga ingin menambah seperti memperkenalkan orang supaya berdampak lagi, seperti kayak menambah followers, views seperti itu. Jadi ya lumayan pernah beberapa kali, namun belum pernah untuk menggait influencer yang besar, yang ibaratnya sampai 1 jutaan followers gitu. Paling banter itu di sekitar 100 ribuan gitu. Terus apa komponen biaya terbesar dalam operasional Hapex sendiri? Terus bagaimana Hapex itu mengelola efisiensi biaya gitu? Oke. Kalau untuk operasional terbesar itu mungkin kita bisa katakan itu, kalau ini lebih arahnya ke finance ya. Iya, betul. Tim finance. Kalau perkiraan saya mungkin ke honor mungkin ya. Kalau honor itu satu lain hal lah mungkin ya. Iya, betul. Karena kan memang itu kewajiban yang dapatkan setiap karyawan gitu. Mungkin di lain honor karyawan, mungkin di operasionalnya yang kayak akomodasi audiensi, terus itu karena kan memang kebetulan kita ada di beberapa wilayah, apalagi kalau yang paling besar itu juga ada di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, yang dimana setiap satu kabupaten atau kota lainnya itu sangat jauh jaraknya, bisa sampai 9-8 jam. Itu kan memakan banyak biaya dari bensin, terus itu penginapan, karena kan memang tidak bisa hanya 1 hari, kecuali yang kayak kalau jaraknya 4 atau 5 itu masih bisa kita PP seperti itu. Jadi untuk mensiasatinya operasional tadi, kita banyak pengeluaran di operasional tadi dengan cara kita kunjungan itu sekali jalan Mbak. Sekali jalan, misalnya kita sekali jalan itu menyasar ke 3 kabupaten, 4 kabupaten seperti itu. Jadi
kalau kegiatannya hanya audiensi, kita membatasi orangnya, bukan membatasi, lebih ke kunjungannya. mengefektifkan berapa orang yang cocok berangkat kalau hanya untuk sekedar audiensi. Tapi kalau untuk kegiatan sesi, kita lebih ke hampir sama sih, lebih ke memperkirakan untuk satu kali sesi kita cukupnya berapa orang untuk pelaksanaannya. Dan juga seperti saya bilang tadi, kalaupun sesi kita hampir sama, misalnya dalam satu kegiatan sesi atau pelatihan gitu, pendampingan sekolah, baik itu di dinas ataupun di sekolahan, kita sekali jalan itu bisa kayak 3 atau 2 pelatihan. Jadi kalaunya ibaratnya itu kita gabungkan tuh lebih hemat tuh. Betul. Misalnya dalam satu hari pelaksanaan ada 2 sesi, pagi dan siang. Nah, seperti itu. Sekali jalan gitu. Sekali jalan untuk menghemat. Kalaunya biasa kita itu misalnya dari contohnya ke dinas kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Hulu Sungai Tengah misalnya, itu kan berdekatan tuh. Jadi kita jadikan dalam satu hari gitu, kita gabung. Karena kan masih jaraknya itu sekitar 45 sampai 1 jam aja kan jaraknya. Masih bisa ditempuh. Masih gitu. bisa ditempuh. Jadi itu sih cara kita Efisiensinya. efisiensinya seperti itu. Terus Pak, gimana strategi buat netepin harga produk atau jasanya itu, sama apakah harga yang ditentukan oleh permintaan, biaya produksi atau faktor lain gitu? Kalau itu ini pertanyaan finance banget ya. Iya betul. Memang kalau untuk harga produk, baik itu pelatihan ataupun buku ataupun webinar, kita juga tetap dengan perhitungan. Ya hampir sama dengan perhitungan beberapa produk lainnya, yang kayak perhitungan dari HPP-nya segala macam, seperti itu. Untuk detailnya yang tahu cuman finance. Kita minta segini, misalnya ibaratnya ini produk bisa promo berapa gitu, dari tim finance nya dihitungin sama beliau, dapat harganya. Karena sebenarnya kalau untuk hitungan sama aja seperti itu, kayak hitungan berapa yang harus kita keluarkan. Apalagi kalau untuk sesi itu, misalnya sesinya di KHSS tadi, sesinya ini sesi di jam segini, di tanggal segini, orangnya segini yang berangkat gitu. Nanti dihitungin sama mereka, tapi kita ngajuin RPD dulu, rencana perjalanan dinas. Kita ngajuin orangnya berapa, uang yang kita butuhkan seberapa, seperti itu, untuk berapa hari dan berapa orang gitu. Kita ajukan, nanti bakal dicek sama tim finance berapa yang bisa mereka keluarkan untuk kegiatan ataupun untuk sesi. Bahkan begitu juga untuk buku, misalnya kita ada sesi ini di tanggal ini, bisa nggak promo, bisa nggak ada harga promo di sesi ini gitu. Nanti bisa kita request, nanti dari tim finance-nya yang cek. Sebenarnya kalau untuk yang kayak saya bilang tadi, untuk kayak konsep promo-promoan untuk menentukan harga itu hampir sama aja dengan beberapa produk lainnya. Untuk detailnya nanti mungkin bisa bikin finance gitu mungkin. Nanti saya Iya. boleh nanya sama Boleh. finance ya. Boleh. Oke. Aman. Berarti kalau untuk webinar sendiri itu Pak, tergantung apakah berapa banyak orang yang ikut itu, atau sudah ditentuin sendiri sama bagian finance? Ya Apex ya. Kalau untuk webinar, karena tadi kita terbagi ada 2, webinar premium dan juga webinar yang free. Jadi kalau untuk webinar premium itu kita dibilang terbatas juga iya, dibilang nggak terbatas juga iya. Kita melihat situasinya. Kalau peminat dan misalnya nih, karena kan kita sering melakukan sesi itu di Zoom nih, di Zoom. Kalau yang premium kita sering di Zoom, kita share ke beberapa maksudnya ke umum, kita share ke umum baik di sosial media ataupun melalui dinas pendidikan. Kita share berapa yang jalan, misalnya nih yang target kita ada di 20 orang misalnya, tapi yang tercapai cuma 15, kita tetap jalankan, karena memang kita mengingat mereka sudah effort nih untuk mendaftar, dan juga apalagi sisi premium berbayar seperti itu untuk mendapatkan sertifikatnya. Nah kalau untuk sesi yang free, kita juga memiliki kuota terbatas. Biasanya kalau untuk yang free ini kita tergantung kapasitas Zoom kita.
per saat ini Hapex punyanya itu ada di angka 300 peserta untuk satu kali Zoom nih. Jadi kalau untuk sesi yang free, untuk sesi terbuka, kita nge-share-nya ke dinas pendidikan, ke Kemenak, ke sekolah-sekolah, bahkan ke umum melalui sosial media seperti itu. Pokoknya tergantung kapasitas yang bisa kita miliki. Bahkan kalaupun kita lebih, karena ini sesi free, kita bisa ngalihin ke live streaming YouTube. Jadi kita sambil nge-zoom, sambil kita streaming ke YouTube karena tadi free juga sesinya gitu. Jadi buat teman-teman yang nggak dapat kuota di Zoom, masuk Zoom, kita arahin ke YouTube. Tapi ya itu tadi minusnya mereka agak sulit bertanya kan, yang bisa cuman via komen aja. Kalau di Zoom kan bisa bertanya langsung seperti itu. Itu aja sih biasanya. Asik. Terus mengenai permintaan sama ekonomi makro ya Pak. Soal finance sih nih. Iya. Nggak apa-apa. Semua tahun saya aja. Iya baik. Faktor ekonomi makro apa? Misalnya kayak inflasi, entah suku bunga atau pertumbuhan GDP kan yang paling mempengaruhi sama permintaan produk dari Hapex sendiri itu gimana Pak? Oke. Karena kita pasarnya itu tidak pasar yang umum, karena kan kita menyasar hanya guru-guru saja nih. Ya betul. Guru, calon guru seperti itu. Jadi kita tidak terbuka, maksudnya bukan tidak terbuka, maksudnya lebih fokus ke gurunya saja, karena memang lingkupnya di situ aja nih. Iya. Jadi untuk kendalanya ataupun ada inflasi segala macam itu kita mungkin hampir jauh dari situ. Tapi yang terdekat ini karena memang ada isu-isu dari dinas itu terkait efisiensi anggaran. Jadi kita juga punya ada sedikit penurunan kegiatan yang biasa kita sering ngadain sesi, jadi kita berkurang untuk sesinya. Seperti ibaratnya kita sering kolaborasi dengan beberapa dinas pendidikan, harus tertunda dulu Karena adanya efisiensi tersebut. Bukan berarti tidak terlaksana, tapi ditunda dulu untuk sementara seperti itu. Tapi untuk kolaborasi dengan dinas tersebut tetap jalan. Seperti salah satu contohnya kita kerjasama melalui sesi free gitu, kayak kita undang mereka untuk ikut webinar kita, atau kita yang Hapex-nya datang langsung ke sana gitu sih. Terus gimana Hapex itu mengantisipasi fluktuasi permintaan selama adanya resesi atau ekspansi ekonomi tersebut Pak? Gimana Hapex mengantisipasi fluktuasi permintaan selama resesi atau ekspansi ekonomi? Oke. Selama ini memang banyak beberapa sekolah yang masih memerlukan pendampingan. Iya betul. Seperti itu. Apalagi di era saat ini setelah pergantian kepresidenan, pergantian kementerian, bukan banyak sih, sebenarnya tidak berubah, namun berbeda modelnya saja, bahkan penamaannya seperti itu. Jadi lumayan banyak lah beberapa request dari beberapa sekolah atau dinas pendidikan yang mengajak kolaborasi gitu, untuk mengundang Hapex sebagai narasumber. Namun kita juga pilih-pilih, maksudnya bukan pilih-pilih yang ini ada uangnya, yang ini enggak, bukan gitu. Maksudnya kita kan punya ada jadwal tertentu nih. Dari jadwal ini kan kita sudah punya rancangan 1 tahun ke depan kita buat ngapain aja gitu, baik itu webinar ataupun sesi-sesi yang pernah kita lakukan gitu, dan yang akan kita lakukan juga. Jadi seperti salah satu contohnya yang akan datang itu kita ada kebetulan kita ada permintaan dan kita diundang Hapex dari IGI, Ikatan Guru Indonesia, dari Batola. Beliau mengundang kita untuk sebagai narasumber mengisi dengan tema yang tema deep learning. Deep learning ini sebenarnya pembelajaran yang lama, namun dengan nama yang berbeda di era kementerian yang sekarang, seperti itu sih. Nanti kalau untuk mungkin buat teman-teman yang untuk jawaban yang belum dapat dari saya nih, yang memang arahnya lebih ke finance atau gimana, nanti bisa kita arahin ke tim finance seperti itu. Wawancara singkat mengenai yang belum terjawab tadi nih. Saya lanjut Pak. Siap. Terus
gimana kebijakan pemerintah, misalnya kayak semacam pajak, subsidi atau regulasi-regulasi yang baru gitu mempengaruhi operasional atau profitabilitas perusahaan. Betul. Kalau untuk terkait perpajakan tadi, Iya. ini lebih mengarah ke finance lagi nih. Minus lagi, Bang. Lebih ke mengarah ke finance lagi nih, karena memang kita di Hapex itu terbagi beberapa tim ya. Ada tim finance-nya, ada tim project officer, ada tim research, ada tim content creator, ada tim partnership lah, seperti itu. Jadi memang kita terbagi di bidangnya masing-masing, di bagiannya masing-masing. Kebetulan karena saya di partnership, jadi kita hanya mengurus kerjasama, seperti itu, Pak. Kita ngurus kerjasama, ngurus program-program yang bisa kita kolaborasikan dengan sekolah-sekolah ataupun dinas pendidikan ataupun kemana. Jadi nanti kalau untuk pertanyaan kayak perpajakan ini nanti bisa kita tanya ke finance. Nanti setelah ini kita ketemu sama finance ya. Kita ajak ketemu bentar aja buat nanya yang belum bisa diterjawab tadi. Tapi beliau nggak sibuk kan? Sebenarnya itu beliau yang pakai kerudung merah. Oke. Nanti siapa tahu mereka duluan selesai, nanti akan kita coba obrolin. Itu nanti kita sama tim beliau, ada tim beliau di ruangan. Namanya Pak Dendi, nanti saya ajak ketemu teman-teman. Saya nggak duduk Pak. Minus lagi kayaknya. Mengenai investasi sama pertumbuhan. Nah, gimana Hapex itu mengalokasikan sumber daya buat investasi, misalnya kayak ekspansi teknologi sama SDM-nya gitu. Mungkin kalau untuk investasi kita lebih mengarah ke knowledge ya. Lebih mengarah ke knowledge. Karena memang selama ini kita sering melakukan pelatihan ke beberapa sekolah gitu, baik itu guru, baik itu mahasiswa ataupun pengembangan tim di HP. Jadi kita lebih investasi itu memperbanyak sesi-sesi pelatihan untuk kegiatan yang berkelanjutan. Seperti salah satunya di sisi kecilnya itu ada di tim karyawan. Apalagi di Asuh Center kan sudah sering banget tuh ngadain pelatihan untuk pengembangan kompetensi untuk karyawan, karena memang tidak hanya eksternal saja yang kita kembangkan, Tapi dalamnya juga. iya. Jadi investasinya itu bagaimana kita menciptakan karyawan dan juga guru-guru yang memiliki kompetensi yang besar untuk berkelanjutan, seperti itu sih. Lebih investasinya itu lebih ke situ kalau menurut saya ya. Sepengalaman saya. Terus tantangan ekonomi terbesar apa yang pernah dihadapi oleh Hapex dalam mencapai pertumbuhannya? Kayak pas awal-awalnya gitu. Apa tantangan dari Hapex? Kalau ceritanya Hapex ini dulu berawal dari keresahan Pak Zulfikar Iya. yang melihat beberapa guru itu mengajar tidak sesuai dengan porsinya, Iya. tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang tua bahkan murid mahasiswa seperti itu. Jadi dari situ Hapex terbentuk, lebih ke beliau. Ada sebentar, saya lupa pertanyaan tadi gimana? Nah, mana ya? Yang terakhir tadi ya? Bukan terakhir sih, apa? Gimana Yang barusan. tantangan ekonomi terbesar Ya, yang oke. ya betul. Karena kan terbentuk ya tadi, yaitu lupa poinnya. Iya iya. Dibentuk tadi pada saat zaman Covid kan. Oh, baru aja berarti ya habis ini. Memang dibentuk itu dari 2015, cuman itu orang tahunya itu di 2018. Karena kita dulu berawal dari GIPS saja kan, kita menaungi GIPS, kita mengembangkan guru-guru yang ada di GIPS seperti itu. Jadi setelahnya pas zaman Covid pelatihan itu kan sulit tuh, karena memang dilakukan PPB, dilakukan online semua, social distancing, kita disuruh untuk di rumah saja, tidak boleh berkeliaran, tidak boleh beraktivitas di luar. Jadi kita melakukan inovasi dengan cara melakukan pelatihan melalui Zoom meeting. Kalau bisa dibilang kita pertama kali di Indonesia yang melakukan Zoom meeting untuk pelatihan guru seperti itu. Kebetulan kita yang pertama kali. Untuk
melakukan Zoom meeting. Jadi sampai kita bahkan beratus-ratus orang yang ingin ikut di Zoom kita, bahkan kita sampai bingung nih mereka mau diarahin kemana lagi karena saking kan fullnya tadi. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi itu pada saat COVID itu untuk pertumbuhan ekonomi itu cukup meningkat karena memang kita yang pertama dan kita juga sudah punya branding di halayak umum untuk melakukan pelatihan guru. Itu cukup meningkat, tapi untuk di akhir-akhir ini karena memang lembaga pemerintahan juga sudah punya pelatihan sendiri, so, kan cukup gede tuh pemerintah mengembangkan karena kan mereka sudah punya program-program terbaru dari kementerian untuk pengembangan guru dan juga siswa seperti itu. Jadi untuk itu kita lebih ke berkolaborasi dengan beberapa dinas pendidikan tadi seperti itu, dan juga untuk tantangan ekonominya lagi yang mungkin yang agak berat itu ya bisa dikatakan di era kepemimpinan yang sekarang. Nah, tadi adanya efisiensi tadi sebenarnya tidak menjadi batu hambatan untuk kita untuk kita tidak melakukan pelatihan, tidak, tapi kan setidaknya kita memiliki challenge lagi nih bagaimana caranya untuk kita bisa berkelanjutan dengan adanya efisiensi tersebut kayak gitu. Itu aja sih ya, cukup berdampak lah, dibilang berdampak itu ya kenal lah sedikit tapi ada gitu. Ada tapi bisa aja masih diatasi dengan itu tadi kita menggunakan kegiatan kolaborator. Saya mau nanya Pak tentang biaya sama harga. Kebetulan Bapak dari bagian finance kan ya. Bagaimana pengelolaan biaya paling besar di dalam operasional Hapex sendiri? Kalau biaya terbesar itu biasanya di kita, karena kita fokusnya adalah di satu unit di bawah lembaga. Jadi biasanya kita cuma fokus untuk biaya-biaya operasional di unit. Biasanya untuk pengeluaran terbesarnya itu meliputi ini aja sih, biaya perjalanan dinas, terus biaya trainer, karena kita kan lembaganya ini penyedia jasa trainer pelatihan untuk guru-guru. Jadi kita mengeluarkan biaya untuk para trainer untuk menjalankan sebuah pelatihan. Kemudian sisanya itu operasional aja sih, kayak kebutuhan rumah tangga unit aja. Kira-kira bisa disebutkan nominal terbesar gitu yang pernah keluar dari? Kalonya biaya operasional itu tentatif ya, tergantung. Kalau untuk kebutuhan unit itu kita ada yang namanya buku kas kecil. Itu per bulan itu kita di budget 5 juta untuk limit pengeluarannya. Bukan sebulan sih, tergantung kebutuhan yang diperlukan. Untuk kebutuhan operasional lain, apabila ada event atau pelaksanaan sebuah acara, itu biasanya menyesuaikan. Kita biasanya ada membuat anggaran dulu terkait kegiatan, berapa besar nominalnya, itu biasanya fluktuatif sih, nggak yang paten berapa gitu. Tergantung kebutuhan aja sih. Nggak bisa dikisarkan berapa? Kalau dikisarkan ya tadi, kalau untuk yang operasional unit itu biasanya 5 juta. Untuk yang kebutuhan event, kegiatan dan lain-lain itu biasanya ya range-nya biasanya 50 sampai 100 juta. Terus gimana gitu strategi penetapan harga buat produk atau jasa oleh Hapex? Terus apakah harga tersebut ditentukan oleh permintaan, biaya produksi, atau faktor-faktor yang lain? Oke, kalau penetapan harga, karena kita ini menjual sebuah produk berupa pelatihan, itu biasanya untuk penetapan harganya itu tergantung pertama dari negosiasi antara kita dengan pihak kedua. Kemudian setelah deal dari hasil negosiasi tersebut, baru keluarlah harga produk yang kita tawarkan. Contohnya kalau dari kita itu menjual produk BIMTEK, biasanya itu pelatihan untuk guru-guru yang dilaksanakan semi bootcamp, yang biasanya itu dilakukan di
outdoor, atau biasanya kita lakukan maksudnya di luar lingkup kantor. Kita menyewa suatu tempat, kita laksanakan 3 hari 2 malam. Biasanya itu ya tadi tergantung hasil negosiasi kita dengan pihak kedua. Kemudian berapa angkanya itu ya tergantung hasil deal-dealan kita dengan pihak kedua gitu. Itu sih. Oke. Terus faktor ekonomi makro apa kayak inflasi atau suku bunga sama pertumbuhan GDP yang paling mempengaruhi permintaan produk atau jasa dari Hapex sendiri? Kalau saat ini yang mempengaruhi makro itu karena sedang ramainya ya isu-isu terkait pajak. Itu hal yang sekarang ini susah itu biasanya karena adanya maksudnya hasil penyebab dari itu tuh susahnya kita untuk melakukan negosiasi, karena pastinya dari pihak eksternal juga mereka alasannya efisiensi gitu. Mereka juga ada agensi lain, itu yang membuat kita agak sulit gitu untuk bisa mendapatkan proyek bersama mereka. Itu sih. Terus gimana gitu Hapex mengantisipasi fluktuasi permintaan selama resesi atau ekspansi ekonomi gitu? Cara mengatasinya karena itu tuh kondisi ekonomi ya kita nggak bisa memungkiri. Jadi kita mengantisipasinya karena kita ini lembaga non profit, jadi kita biasanya itu nggak harus selalu melulu profit oriented, tapi kita juga biasanya lebih ke impact yang kita berikan. Jadi kita nggak hanya fokus untuk uang saja, jadi kita juga memberikan dampak berupa pelatihan-pelatihan gratis, atau kita melaksanakan webinar dan program-program yang tentunya berdampak bagi guru di Kalimantan Selatan. Terus gimana kebijakan pemerintah mengenai pajak, subsidi, regulasi mempengaruhi operasional atau profitabilitas perusahaan? Boleh diulang sekali lagi? Bagaimana kebijakan pemerintah, misalnya mengenai pajak, subsidi atau regulasi, mempengaruhi operasional atau profitabilitas perusahaan? Oke. Karena kita ini di bawah naungan yayasan, jadi kita sebenarnya itu untuk regulasi aturan-aturan yang berlaku itu kita nggak berfokus pada sana. Jadi pemerintah langsung melalui yayasan, namun kita nggak langsung kena impactnya. Jadi kadang kita itu di reminder aja sih oleh yayasan untuk pengelolaan budget. Kayak belakangan ini kan sinyal GPS hilang. ada satu lain hal lah, jadi kita diminta aja untuk lebih efisiensi dan lebih memanajemen pengeluaran dengan baik aja untuk peraturan perpajakan dan lain-lain itu. Karena saya bidangnya bukan perpajakan ya, tapi selama ini nggak ada sih impact yang langsung datang dari pemerintah ke kita, itu nggak ada sih. Berarti nggak terlalu terdampak Ya, gitu masalah tentang pajak, regulasi yang ada. itu. Oke. Terus mengenai investasi sama pertumbuhan, gimana Hapex mengalokasikan sumber dayanya buat investasi, misalnya waktu ekspansi teknologi sama SDM-nya? Kalau kita di yayasan ini kan terkenal dengan sumber daya manusianya yang berbagai macam hal ditekuni. Contohnya kan kita kan ada di bidang sosial, ekonomi, keagamaan, dan juga masyarakat. Jadi pengelolaan SDM-nya itu investasi yang dilakukan oleh yayasan ini sebenarnya lebih ke SDM sih. Jadi kita banyak pengelolaan lebih ke pengelolaan sumber daya manusia dengan ya tadi kita training, terus ada yang fokusnya ke pendidikan, ada yang fokusnya ke teknologi, ada yang fokusnya ke sosial masyarakat gitu. Jadi kita lebih ini sih sumber daya manusianya yang dikuatkan oleh direktur dari Yayasan Center gitu. Oke. Terus Pak, gimana tantangan ekonomi terbesar yang dihadapi oleh Hapex dalam mencapai perkembangan sama pertumbuhannya? Tantangan. Boleh soalnya dibaca? Apa tantangan ekonomi terbesar yang dihadapi oleh Hapex dalam mencapai pertumbuhan? Tantangan ekonomi
yang tadi sudah saya highlight di depan tadi, karena sebenarnya ini kita kan CSR gitu ya. Iya betul. Kita yang mengelola dana CSR untuk mengembangkan sebuah unit di bawah yayasan. Jadi apa ya? Ekonomi itu sebenarnya nggak yang nggak terlalu ini sih kalau kita, karena kita tuh profit, karena kita tuh sebenarnya visi misinya itu adalah memberikan impact seluas-luasnya ke masyarakat di Banua melalui yang sekarang ada 12 lembaga yang saya ingat di bawah Yayasan Mas Center, yang fokus utamanya itu sebenarnya memberikan impact gitu. Jadi kita fokus utamanya itu memberikan impact, namun juga membantu sedikit walaupun sedikit ekonomi kepada masyarakat gitu. Contohnya kita sering memberikan ya tadi bukan melalui material, namun kita juga memberikan secara knowledge gitu. Seperti soft skill. Seperti pelatihan soft skill, pelatihan guru gitu dari PBB, pengelolaan masyarakat sosial gitu. Itu sih. Cukup sih Pak, pertanyaan dari kami sudah jelas banget. Oke. Terima kasih banyak. Ya, thank you. Terima kasih Pak.